Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evania Kulsum dari KKN PPM UGM Sayang Temayang 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peta potensi pariwisata Temayang. Nah, untuk penentuan lokasi pariwisata, kita dapat melihat dari beberapa aspek, yaitu luas kawasan, jenis wisata, daya tarik, aksesibilitas, prasarana, dan juga fasilitas. Untuk luas kawasan merupakan luas yang memungkinkan untuk pengembangan pariwisata. Jadi dalam pengembangan pariwisata itu, ada luas minimal yang kita butuhkan untuk dapat menampung pengunjung, begitu ya. Kemudian, jenis wisata seperti yang sudah kita ketahui, terdapat wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata air, wisata sejarah, ataupun desa wisata. Kemudian, daya tarik adalah seberapa besar wisata tersebut menarik pengunjung, begitu ya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dihitung dari banyaknya kunjungan. Nah, apabila di suatu tempat wisata tidak ada tiketing, kita dapat melihatnya dari rating Google Maps, dan juga di Google Maps sendiri itu ada jumlah reviewnya. Nah, di situ dapat kita lihat seberapa besar daya tarik. Oleh karena itu, kita wajib banget nih buat memasukkan lokasi di Google Maps agar pariwisata yang sudah kita daftarkan tersebut dapat dikenal oleh banyak pengunjung dan juga dapat kita review daya tariknya supaya dapat dikembangkan lebih lanjut begitu. Nah, untuk video cara memasukkan lokasi di Google Maps sudah saya upload, kemudian akan saya masukkan ke deskripsi box. Kemudian untuk aksesibilitas merupakan sarana prasarana transportasi, yaitu seperti layanan ojek, kondisi jalan. Nah, itu dapat dimasukkan ke dalam aksesibilitas. Kemudian untuk prasarana, itu ada terminal, stasiun, dan juga sarana angkutan begitu. Angkutan ini angkutan umum ya teman-teman. Kemudian untuk fasilitas itu terdiri dari kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan karena kita saat ini sedang dalam masa pandemi begitu, nah kita ada satu lagi nih yang buat penentuan lokasi pariwisata yang bagus. Nah, itu adanya sertifikat CHSE. Nah, sebenarnya sertifikat CHSE ini sudah tersedia dan beberapa tempat pariwisata sudah menggunakannya begitu. Nah, untuk perbedaan antara aksesibilitas dan prasarana itu apa? Yaitu aksesibilitas lebih ke kemudahan wisatawan untuk mengakses pariwisata tersebut. Nah, untuk prasarana itu adalah bentuknya atau barang yang dapat digunakan oleh wisatawan agar menuju ke sana dengan baik gitu, ke lokasi pariwisatanya. Kemudian, yang pertama adalah luas. Nah, luas desa di Kecamatan Temayang ini dapat kita cermati di slide ini. Ini sudah saya hitung berdasarkan luas desa yang menggunakan sistem informasi geografis ya teman-teman. Jadi dari peta sudah saya uraikan seperti ini. Nah, memang yang paling tinggi adalah Desa Soko. Akan tetapi kita dapat mengembangkannya di desa lainnya, asalkan desa tersebut cukup untuk menampung wisatawan. Nah, berdasarkan tujuan kali ini, saya akan mengembangkan wisata desa yang sasaran wisatawannya adalah regional begitu ya, dari dalam daerah ataupun dari luar daerah di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita dapat menerima semua luas ini, karena luas ini sudah mencukupi untuk wisatawan agar datang ke tempat tersebut. Kemudian, kita menilik dari RT RW Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kecamatan Temayang termasuk dalam sistem perkotaan pusat kegiatan lokal, yaitu PKL,
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau kota atau beberapa kecamatan. Nah, di sini berarti Kecamatan Temayang itu sebagai pusat pelayanan dalam skala kabupaten. Jadi memungkinkan pariwisata agar berkembang di skala kabupaten begitu. Kemudian Terminal Temayang merupakan terminal tipe B, yaitu berfungsi sebagai melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota. Nah, di sini kita menggarisbawahi angkutan antar kota ya, teman-teman, dalam skala provinsi. Nah, dari angkutan antar kota ini, kita dapat menilik lagi, berarti memang wisatawan, sasaran wisatawan itu yang akan menuju ke Kecamatan Temayang, itu adalah dalam skala kota. Jadi antar kota begitu teman-teman. Dalam satu kabupaten bisa, dalam berbeda kabupaten juga bisa. Karena adanya fasilitas terminal ini, kita dapat memperluas sasaran pariwisatanya begitu. Kemudian terdapat juga TPA Temayang, pelayanan air minum dan jaringan pompa air ya teman-teman. Kemudian, Kecamatan Temayang termasuk dalam jalur transmisi jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan juga termasuk dalam saluran udara tegangan menengah. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa Kecamatan Temayang mampu memiliki fasilitas pariwisata yang cukup memenuhi dalam skala listrik ya teman-teman. Jadi kita dapat mengembangkan pariwisata dengan lampu seperti itu, ataupun dengan tegangan listrik lainnya. Kemudian, sistem pembuangan air limbah Kecamatan Temayang berupa IPAL komunal yang sangat memenuhi dalam standar CHSE. Nah, IPAL komunal ini sebenarnya sering disebut oleh warga sebagai septic tank begitu. Nah, karena Kecamatan Temayang sudah memiliki septic tank komunal, ini sangat memungkinkan untuk penggunaan sertifikat CHSE. Jadi, sertifikat CHSE itu adalah sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata di masa pandemi COVID. Nah, Kecamatan Temayang termasuk dalam kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya. Selain itu juga termasuk dalam kawasan sempadan sungai. Jadi, Kecamatan Temayang ini sebagai kawasan yang dapat melindungi ataupun mengayomi kawasan bawahnya karena di Kecamatan Temayang ini terdapat sempadan sungai. Jadi, cukup memenuhi kriteria untuk pengembangan pariwisata yang menggunakan air. Nah, ini juga sudah sangat terpenuhi kebutuhan airnya. Kemudian, Kecamatan Temayang memiliki situs cagar budaya berupa situs Waduk Pacal. Kemudian juga kawasan budidaya Kecamatan Temayang termasuk dalam kawasan hutan produksi, kawasan tanaman pangan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan hortikultura. Kecamatan Temayang termasuk dalam juga kawasan peruntukan industri ya teman-teman. Nah, kemudian Kecamatan Temayang termasuk dalam kawasan pariwisata alam, pariwisata buatan, pariwisata kars, dan pariwisata kerajinan. Kecamatan Temayang memiliki kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan sebagai bagian dalam skala pelayanan PKL yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, untuk jenis pariwisatanya dapat kita lihat di bagian sini. Kemudian, nah, untuk peta persebaran lokasi pariwisata Kecamatan Temayang, itu terdapat
Spring Travel Sampang. Terdapat juga wisata Sumber Templek, Desa Wisata Jono, Taman Palagan, Wisata Waduk Pacal, dan Grojogan Coban. Nah, untuk gambarnya dapat kita lihat di samping ini ya teman-teman. Nah, untuk titik-titik pariwisatanya terdapat dalam peta ini. Di sini yang warna biru, teman-teman. Nah, jadi fungsi peta ini adalah kita dapat mengetahui persebaran lokasi pariwisata yang sudah ada di Kecamatan Temayang, sehingga kita dapat mengelompokkan di lokasi mana pariwisata alam, di lokasi mana pariwisata budaya, seperti itu. Nah, untuk Kecamatan Temayang sendiri, lebih banyak merupakan pariwisata alam ya teman-teman, dilihat dari peta persebaran lokasi pariwisata ini. Dan juga terdapat wisata budaya di Desa Jono. Kemudian kita dapat melihat rating. Rating itu termasuk dalam persebaran daya tarik juga. Nah, ini kita dapat melihat ratingnya dari Google Maps. Spring Travel Sampang itu ada ratingnya adalah 4, tapi reviewnya di sini adalah 276 review. Nah, untuk Spring Travel Sampang ini berupa sumber mata air yang kemudian juga dibuat sebagai taman dan lokasinya berada di sini, teman-teman. Kemudian wisata Sumber Templek itu ratingnya juga 4, reviewnya 13, lumayan lah ya teman-teman. Kemudian ada Desa Wisata Jono, itu ratingnya 4,7, sangat besar ya ratingnya, dari 6 reviews. Kemudian ada Taman Palagan dengan rating 4,1 dengan 32 reviews, dan Wisata Waduk Pacal yang sangat banyak ini teman-teman, reviewnya 399, hampir 400 ya teman-teman, dengan rating 4,2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pariwisata yang sangat menarik di Kecamatan Temayang itu adalah Wisata Waduk Pacal dan juga Spring Travel Sampang. Berarti lebih ke wisata alam ya teman-teman. Nah, kemudian peta potensi pariwisata Kecamatan Temayang. Karena tidak hanya dilihat dari daya tarik, juga dari prasarana dan juga sarana transportasi begitu. Dan aksesibilitas tentunya. Nah, dari pusat oleh-oleh itu sudah saya lihat di Google Maps yang kemudian saya susun dalam peta ini. Itu terdapat beberapa sarana oleh-oleh yang hampir memusat di Desa Jono dan juga Desa Temayang. Kemudian sarana transportasi yang baik juga berada di Desa Jono dan Temayang. Nah, ini untuk melihat yang mana pariwisata, oleh-oleh, sarana transportasi, sarana umum, seperti itu kita dapat lihat di legendanya ya teman-teman. Jadi untuk pariwisata adalah titik berwarna biru muda, kemudian oleh-oleh adalah titik berwarna merah, kemudian sarana transportasi titik berwarna ungu, dan sarana umum titik berwarna hijau. Untuk sarana umum sendiri, ini sangat memusat di Kecamatan Temayang. Tentunya di Desa Temayang. Nah, untuk sarana transportasi ini menyebar ya teman-teman. Jadi sepanjang jalan kolektor atau jalan besar ini sarana transportasinya sudah sangat baik. Dan sarana umumnya tentunya berada di Desa Temayang. Untuk pilihan lokasi pengembangan pariwisata berdasarkan kriteria tersebut, dapat kita lihat karena banyaknya titik yang tersebar di Desa Temayang dan Desa Jono, kita akan memilih dua lokasi ini sebagai lokasi pilihan. Tentunya akan saya pilih salah satu desa yang sangat memungkinkan untuk pengembangan pariwisata alam, begitu ya. Karena tadi sebagian besar adalah pariwisata alam daya tariknya. Nah, untuk pengembangan peta potensi desa, yaitu di Desa Temayang,
karena tadi saya sebutkan saya memilih salah satu desa, dan yang paling memungkinkan dari semua potensi itu adalah di desa Temayang, akan saya pilih desa Temayang sebagai pengembangan pariwisata. Nah, untuk di desa Temayang sebenarnya kita dapat lihat terdapat titik pariwisata utama yaitu Taman Palagan. Nah, lokasinya sendiri ada di sini teman-teman. Terdapat juga beberapa titik kantor utama seperti polsek, kantor desa, kantor pos, UPT Dinas Pendidikan, terminal, TST, dan UPK DAPM. Nah, ini sangat banyak ya teman-teman untuk kantor-kantor pelayanan publiknya. Nah, juga terdapat masjid, pemakaman bukan umum, rumah sakit khusus, dan juga pendidikan. Nah, ini dapat kita lihat dalam legenda di samping sini. Nanti akan saya bagikan juga petanya dalam grup, begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian peta potensi desa Temayang. Di sini kita sudah mendapatkan data berupa penggunaan lahan, begitu ya, teman-teman. Dan yang terbesar adalah sawah tada hujan, yaitu 75% dan 23%-nya merupakan permukiman dan tempat kegiatan. Sawah tada hujan ini memiliki luas 217 hektar. Kemudian permukiman dan tempat kegiatan itu 66,95 hektar. Nah, untuk peta potensi desa Kecamatan Temayang menggunakan citra penginderaan jauh dapat kita lihat di sini. Bagus ya teman-teman. Nah, ini adalah penginderaan jauh teman-teman. Jadi sebelum jadi yang sangat simpel tadi, kita melihat penggunaan lahannya dari peta seperti ini. Jadi yang hijau ini tentunya adalah pohon, tumbuhan, vegetasi seperti itu. Kemudian yang coklat ini dapat berupa sawah yang kering ataupun lahan kosong, tanah seperti itu. Kemudian ada yang titik-titik kecil-kecil ini teman-teman yang seperti atap rumah. Nah, ini tentunya adalah permukiman ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan lokasi pariwisata, oleh-oleh, sarana transportasi, dan juga sarana umum. Tiba juga di slide terakhir teman-teman, ada berupa saran pengembangan. Karena di Kecamatan Temayang ini berupa sawah tada hujan begitu ya yang mendominasi. Nah, saya menyarankan untuk dibuatnya agrowisata begitu, teman-teman. Jadi seperti yang ada di Swargabumi di Magelang, ini sawah dan sawahnya juga masih produksi. Yang saya tahu, kemudian ini sawahnya dibeli oleh pengusaha ya, teman-teman. Karena akan dikembangkan menjadi pariwisata sawah seperti ini. Nah, bentuknya sendiri merupakan sawah dengan jalan begitu ya teman-teman, ini berupa kayu. Nah, kita dapat masuk melalui jalan ini yang nantinya ada tempat duduk yang dapat kita gunakan untuk foto begitu ya teman-teman. Karena saat ini banyak sekali yang membuat video ataupun foto di era modern ini, apalagi di saat pandemi ya teman-teman. Nah, ini juga dapat kita kembangkan sebagai pariwisata lokal. Jadi saat pandemi pun masih dapat berjalan begitu teman-teman. Nah, ini untuk di Gendingan di Kabupaten Ngawi ya teman-teman. Di kabupaten sebelah ya berarti. Nah, itu ada juga Mertibumi. Mertibumi ini juga sama konsepnya seperti yang ada di Magelang, akan tetapi menggunakan bambu teman-teman. Jadi ini ada tempat duduk begitu, kemudian juga ada tangga untuk ke atas untuk foto-foto dengan background Gunung Lawu dan juga sawah begitu. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Sebenarnya pengembangan ini sudah ada sejak sebelum adanya COVID, yang kemudian masih berjalan juga di masa pandemi ini. Tentunya juga menggunakan protokol kesehatan ya teman-teman. Nah, di tempat pariwisata ini sudah disetujui dan juga disahkan oleh Dinas Pariwisata setempat dan juga
oleh Kementerian Pariwisata begitu. Baiklah, tiba juga di penghujung acara. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evania Kusum, pamit undur diri.